Pernah gak sih lu lagi fokus mikirin desain project, tiba-tiba muncul klien yang bikin suasana jadi makin mencekam? Rasanya campur aduk antara seneng dapat klien tapi deg-degan, terus sedikit bingung mesti ngapain. Dan yang bikin overthinking itu ekspektasi klien yang bisa bikin lu muter otak, apalagi kalau visi kalian berbeda. Dan gue juga pernah ngalamin hal yang sama. Tapi jangan khawatir, karena gue udah punya trik buat ngebantu lu lewatin masa-masa itu. Maka dari itu, lu harus paham betul tujuan dan visi dari desain project lu. Ini penting banget, karena tanpa visi yang jelas, lu bakalan kayak nyasar di tengah hutan tanpa kompas. Terus jangan ragu buat komunikasi dengan klien. Ngobrol bareng mereka, dengerin apa yang mereka mau, dan sampaikan ide-ide kreatif lu dengan percaya diri. Siapa tahu dari percakapan itu bakal lahir desain keren yang bisa bikin klien puas banget, dan mungkin malah bikin mereka minta kerjasama lagi sama lu. Lu harus keep cool dan percaya diri. Gak peduli ini klien pertama atau yang kesekian, lu punya skill dan bakat buat bikin desain yang keren. Buat lebih jelasnya, gue bakal kasih tahu 7 rukun desainer saat lu lagi hadapin klien. Pertama, ngumpulin info atau briefing. Nah, briefing ini kayak pondasi buat project desain. Di tahap ini, lu bakal dapetin informasi penting tentang visi, tujuan, dan harapan klien terkait desain yang mereka inginkan. Penting banget buat teliti setiap detail yang klien kasih biar lu bisa mulai langkah ke depan dengan langkah yang tepat. Jangan ragu buat ajukan pertanyaan yang detail dan jelas biar lu bisa dapetin insight yang tepat buat lanjut ke tahap berikutnya. Kedua, riset dan penelitian. Setelah lu dapetin briefing dari klien, langkah berikutnya adalah melakukan riset dan penelitian. Gue ngerti, mungkin lu pengen langsung mulai desain, tapi tahap ini penting banget buat ngumpulin referensi dan insight yang bisa jadi bahan buat desain lu nantinya. Jadi, lu bisa cari inspirasi dari mana aja, mulai dari internet, buku, atau bisa aja lu ngobrol lagi sama klien buat tambahin detail. Ketiga, bikin konsep. Ini dia tahap yang asik banget. Tahap ketiga ini adalah waktu buat lu berkreasi dan bikin konsep desain. Lu bisa mulai gambar-gambar sketsa, buat mood board, atau bahkan bikin prototipe sederhana. Pokoknya lu harus bisa translate semua info dan insight yang lu dapetin dari tahap sebelumnya jadi konsep yang keren. Keempat, presentasi konsep ke klien. Selalu punya konsep yang keren, saatnya lu presentasiin ke klien. Jangan lupa buat jelasin dengan detail konsep yang lu buat, sambil kasih alasan kenapa desain itu penting dan bagus buat project mereka. Klien bakal senang kalau lu bisa jelasin secara gamblang dan meyakinkan. Kelima, feedback dari klien. Tahap ini sering bikin deg-degan sebenarnya. Tapi tenang, feedback dari klien itu penting buat pengembangan desain lebih lanjut. Gak perlu berkecil hati kalau ada kritik atau saran dari klien, karena itu bisa jadi bahan buat desain lu makin keren lagi. Keenam, revisi dan perbaikan. Setelah dapat feedback dari klien, saatnya lu revisi dan perbaiki desain lu. Jangan cuma di satu bagian doang, tapi coba telitiin keseluruhan desain lu. Pastiin semuanya sesuai sama apa yang klien mau, tapi tetap juga tunjukin ciri khas desain lu sendiri. Ketujuh, finalisasi dan penyerahan. Last but not least, tahap terakhir adalah finalisasi dan penyerahan desain ke klien. Pastiin semuanya udah perfecto sebelum lu serahin ke klien. Jadi lu bisa kasih kesan yang baik buat klien, dan mungkin aja mereka bakal ngajak kerja sama lagi sama lu. Jadi itu dia 7 rukun desainer saat ngadapin klien, terutama saat lu lagi hadapin klien pertama. Gak bisa dipungkiri, pasti bakal ada tantangan dan momen grogi di sepanjang perjalanan. Tapi dengan langkah-langkah yang tepat dan sikap yang positif, lu bisa lewatin semuanya dengan sukses. Seperti kata Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Siapin diri dan tunjukin kemampuan dan bakat lu dalam desain, dan buktikan bahwa lu bisa jadi yang terbaik dalam bidang ini. Jadi percaya diri dan tetap semangat, karena hasil terbaik akan datang pada mereka yang terus berjuang. Dan kalian mesti ingat, komunikasi sama klien itu kunci guys. Jangan ragu buat jelasin dan diskusiin setiap tahap desain sama mereka. Dan yang penting juga, tetap tunjukin ciri khas desain lu sendiri, tapi juga sesuaikan sama kebutuhan klien. Gimana, udah paham belum sama ketujuh tahap tadi? Atau kalian punya struggle di salah satu tahapnya? Coba komen di kolom komentar, siapa tahu Mimin bisa bantu. Oh iya, kalau di antara kalian punya pengalamannya unik atau beda saat ngadepin klien, coba ceritain juga di kolom komentar. Oke deh, segitu aja tips video kali ini. Jangan lupa kalian terapin ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian tahu updatean video terbaru dari Filosofis. Oke deh, see you, bye.